Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Salsabila, mahasiswi dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi semester 2. Dengan mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mengenai materi pertemuan kelima, 6, dan 7. Adapun tujuan dari pengulasan materi kali ini yaitu untuk memenuhi atau menggantikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan gizi. Pengertian ketertinggalan budaya atau kultur sendiri yaitu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Kultur juga dapat terjadi jika ada perbedaan taraf kemajuan antara berbagai daerah dalam suatu kebudayaan. Secara terminologi atau kebahasaan, istilah kultur diciptakan oleh William F. Cockburn pada tahun 1992 dalam bukunya Social Change with Respect Cultural to Original Nature. Menurut sosiologi, kultur sendiri adalah jangka waktu perkembangan teknologi baru terhadap budaya masyarakat. Konsep kultural mengacu pada kecenderungan dari habit sosial yang dimiliki masyarakat dan pola organisasi sosial yang tertinggal lebih jauh di belakang. Kultur juga terjadi ketika ada tingkat perubahan yang tidak seimbang antara bagian-bagian budaya yang berbeda yang menyebabkan kesenjangan antara budaya material dan non-material. Contoh kultur sendiri yaitu adanya penemuan vaksin, rekayasa genetika, dan pembelajaran daring selama COVID-19. Budaya memiliki dua aspek, yang pertama yaitu material, mengacu kepada bagian budaya yang lebih nyata, dan non-material mengacu kepada nilai yang tidak berwujud seperti bahasa, norma, dan lain-lain. Kultur juga diartikan cara berpikir yang cenderung lebih lambat dibanding teknologi. Adanya perubahan kebudayaan karena adanya unsur kebudayaan yang mudah berubah seperti teknologi dan ekonomi. Seperti adanya guncangan budaya atau kejutan budaya yang mengacu pada perasaan ketidakpastian atau kecemasan yang dihadapi oleh suatu budaya. Adapun keterkaitannya dengan masalah gizi yaitu adanya kekurangan gizi bisa disebabkan karena keterbatasan teknologi yang ada di daerah tersebut atau kemiskinan pada suatu negara tersebut sehingga membuat orang-orang tersebut kekurangan gizi. Adanya peningkatan gaya hidup yang menyebabkan perubahan pola makan dan kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan masalah gizi yaitu obesitas atau kegemukan. Hal yang mempengaruhi gizi di Indonesia bisa berupa gaya hidup, teknologi, budaya, dan lingkungan keluarga. Di Indonesia cenderung memiliki dua masalah gizi, yang pertama yaitu kelebihan gizi atau obesitas, dan yang kedua yaitu kekurangan gizi atau disebut juga sebagai stunting. Adanya stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Pada masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak hingga dewasa. Kekurangan gizi pada masa kandungan juga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan otak dan organ terganggu sehingga lebih berisiko terkena diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Stunting juga disebut sebagai kondisi di mana balita memiliki tinggi di bawah rata-rata, bisa diakibatkan karena asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Prevalensi angka stunting di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah angka prevalensi stunting di negara Asia Tenggara. Pendidikan mempengaruhi terhadap masalah gizi. Contohnya kekurangan edukasi inisiasi menyusui dini (IMD) menjadi langkah terpenting untuk memberikan gizi terbaik. Selanjutnya mengenai lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Definisi dari stratifikasi sosial. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Kata stratification berasal dari stratum jamaknya strata yang berarti lapisan.
Kemudian menurut Peter M. Sorokin menyatakan bahwa social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas tinggi atau kelas yang lebih rendah. Kemudian menyatakan bahwa dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab pada nilai sosial. Timbulnya pelapisan sosial yaitu selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi habit yang dapat menumbuhkan adanya sistem dalam masyarakat itu sendiri. Ada dua tipe sistem lapisan sosial. Yang pertama yaitu dapat terjadi dengan sendirinya berupa kepandaian, umur, ataupun sifat keaslian pada anggota kerabat. Dan yang kedua yaitu sengaja dibuat untuk mengejar tujuan bersama. Terjadinya lapisan sosial. Pedoman meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, pada sistem pertentang yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti distribusi hak-hak istimewa yang objektif, sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat, kriteria sistem pertentangan berdasarkan kualitas pribadi, dan sebagainya. Sifat sistem lapisan masyarakat meliputi sistem lapisan masyarakat tertutup, lapisan masyarakat terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Kelas sosial dalam masyarakat adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diakui oleh masyarakat umum. Ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat yaitu ukuran kekayaan materi, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Lapisan sengaja disusun karena adanya perbedaan kemampuan individu, perbedaan yang menyangkut pekerjaan, perbedaan kepentingan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada mobilitas sosial. Gerak sosial adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial, meliputi hubungan antara individu dan kelompok. Tipe gerak sosial meliputi gerak horizontal dan vertikal. Selanjutnya, sistem peranata sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan itu bersifat asosiatif, ada kalanya bersifat disosiatif. Pengertian peranata sosial menurut beberapa para ahli, menurut Konjaraningrat, peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Paul B. Halton dan Chester Lehun, peranata merupakan suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau melakukan kegiatan oleh masyarakat dipandang penting. Menurut Salo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, semua norma-norma dari segala tingkat yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kelompok yang berdiri nama lembaga kemasyarakatan. Tujuan peranata sosial menurut Konjaraningrat memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia, memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, dan sebagainya. Fungsi peranata sosial yang pertama memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Karakteristik atau ciri peranata sosial yaitu memiliki simbol atau lambang tersendiri, memiliki tingkat kekekalan tertentu, merupakan suatu organisasi dari pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas sosial dan sebagainya. Macam-macam peranata sosial meliputi peranata keluarga, peranata politik, peranata pendidikan, peranata ekonomi, dan peranata agama. Peranata keluarga. Pengertian keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat disebabkan adanya perkawinan atau keturunan, meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Peranata agama, pengertian ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencakup pula tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dengan lingkungannya.
Pranata ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta kekayaan. Diartikan juga sebagai tata tindakan dalam memanfaatkan uang, tenaga, waktu. Pranata pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Pranata politik merupakan serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Adat Istiadat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.